Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Santriku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa, kita bisa bertemu meskipun hanya melalui video atau meskipun hanya melalui virtual ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ke depan segera mempertemukan kita di tempat yang kita cintai tentunya, yaitu Rifa Islami, dengan keadaan sehat walafiat dan semuanya semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu antum tidak heran jika ketemu dengan wajah saya, pastinya adalah materi sorof biasanya seperti di tahun lalu ya. Untuk itu kita melanjutkan materi sorof berikutnya. Yang tahun lalu kita sudah mencapai di bab sulasi mazid. Ya. Nah, untuk saat ini kita masih berada di bab sulasi mazid, di bab yang baru insyaallah. Ini kita Ustadz lihatkan slide-nya. Nanti insyaallah akan kita bahas bersama-sama. Apa yang akan kita bahas? Pastinya inilah materi ya. Materi kita saat ini yakni wazan fa'ala. Ini masih di bab sulasi mazid atau bab ini merupakan bagian dari bab sulasi mazid, yakni bab yang memiliki huruf asli cuma 3 ya, cuma 3, oke, 3, lalu mendapatkan huruf tambahan. Lah, sedangkan di wazan ini fa'ala, antum sudah bisa lihat di situ di slide ya, huruf tambahannya adalah huruf apa? Alif, tepat sekali ya. Huruf alif yang berada di antara fa fi'il dan juga ain fi'il. Di tengah-tengahnya ada huruf alif. Menjadi fa'ala. Kalau biasanya kita dulu belajar sebelum bab ini adalah fa'ala ya. Atau ain fi'ilnya double gitu. Ain fi'ilnya 2 atau ganda. Nah, sekarang ini masih di bab sulasi mazid, bab yang memiliki tambahan huruf ya, 3 huruf asli dengan 1 huruf tambahan, menjadi 4 huruf ya. Di wazan fa'ala, tambahannya yakni huruf alif yang berada atau terletak di antara huruf fa dan juga huruf ain ya. Jadi seperti itu. Itulah yang insyaallah akan kita pelajari di hari ini. Selanjutnya secara makna, jadi ketika kita sudah mengetahui wazan yang akan kita pelajari adalah fa'ala, maka bagaimana cara mengartikan wazan ini gitu ya. Jadi supaya nanti kalau kita ngomong, kalau kita membuat kalimat itu bisa dan mudah kalau kita mengetahui bagaimana cara pemaknaan wazan ini. Nah, ada beberapa makna. Namun insya Allah di pertemuan kali ini akan kita sampaikan beberapa dulu ya. Makna yang pertama yakni lil musyarakati bainatsnaini fa aktsar. Menunjukkan makna saling ya. Saling, ada keterkaitan atau kata kerja resiprok. Di situ dikatakan seperti itu. Antara 2 orang atau lebih. Jadi interaktif, saling menyayangi, saling mengasihi ya, pokoknya memiliki makna saling atau interaktif. Contohnya di sini di sini ada Ustaz berikan satu contoh, khasama faizu sadiqahu. Nah, ini contohnya berbeda dengan yang Ustaz sampaikan tadi.
Kalau tadi saling mengasihi, ini saling bermusuhan maksudnya. Faiz bermusuhan dengan temannya, saling memusuhi. Faiz benci dengan temannya, temannya juga memusuhi Faiz. Nah, jadi saling bermusuhan atau saling memusuhi. Itu makna dari wazan fa'ala. Ya. Jadi wazan ini memiliki huruf tambahan alif yang terletak di antara fa fi'il dan juga ain fi'il. Memiliki makna yang pertama yakni saling. Ya, menunjukkan makna saling atau interaktif. Saling memukul, saling merangkul, saling menendang. Nah, jadi intinya maknanya saling. Yang satu memberikan rasa dan yang satu juga membalas rasa. Seperti itu. Bermusuhan itu berarti ada rasa benci di dalam hati Faiz di situ ya. Ini cuma contoh ya, Faiz ya. Cuma contoh. Ya. Dan temannya juga benci, saling memiliki rasa benci sehingga timbullah permusuhan. Itu makna yang pertama. Sedangkan makna yang kedua, ini kita insya Allah bahas dua makna saja dulu ya sementara. Nah, ini masih bab fa'ala. Nah, makna yang kedua yaitu al-muwalatu, menunjukkan perbuatan atau aktivitas yang susul menyusul, terus menerus, berurutan, berkelanjutan, berkesinambungan atau sambung menyambung. Bukan seperti lagu ya, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia, bukan ya. Jadi ini memang maknanya al-muwalatu ya, saling berkaitan, saling berkesinambungan, saling berurutan, saling berkelanjutan. Ya, jadi wazan fa'ala memiliki makna juga aktivitas yang susul menyusul atau aktivitas yang istiqomah, berkelanjutan. Meskipun itu sedikit, meskipun itu cuma menyapu contoh ya. Contoh dalam bahasa Indonesia, Nabilil Aqila senantiasa menyapu kamarnya sebelum ia berangkat ke sekolah. Nah, contoh ini ya. Nah, kalau contoh yang Ustadz sampaikan di sini yakni tabaqtu as-siyama. Saya berpuasa secara berkelanjutan 30 hari ya, berkesinambungan terus-menerus selama 30 hari puasa Ramadan itu ya. Atau puasa Senin Kamis. Jadi Senin puasa, Kamis puasa itu namanya berkelanjutan. Bulan ini iya, bulan depan iya, bulan depannya lagi iya. Nah, itu namanya berkelanjutan, berkesinambungan atau istiqomah. Nah, bab ini di dalam kitab Amsilah Tasrifiyah ada di halaman berapa ini? Ya, halaman 16 yang bahasa huruf angka Indonesianya, di angka Arabnya di atas ya, di atas ini ada di halaman 14, sedangkan yang bawah ada di halaman 16 ya. Jika kitabnya antum semuanya bawa pulang, antum bisa buka terus bisa dituliskan saja ya. Tuliskan saja. Nanti ini tugasnya ya. Dituliskan saja satu saja. Yaitu qatala yuqatilu. Ya. Qatala yuqatilu. Ingat, itu binanya sahih ya, wazannya fa'ala, mengikuti wazan fa'ala, binanya sahih, tidak ada huruf ilat di situ ya. Kecuali huruf tambahan, itu memang huruf tambahan ya. Huruf aslinya qatala 3 qaf ta lam, namun ada tambahan alif karena ini bab sulasi mazid. Jadi qatala. Nah, ini ditulis dan dihafalkan. Nanti bisa kirim video ke Ustadz tanpa melihat kitab. Jadi video rekaman gitu ya. Membacakan tapi tanpa melihat gitu ya. Gimana? Menyenandungkan atau apa itu namanya. Jadi mengucapkan atau melafadzkan
qatala sampai dengan muqatalun ya. Jadi itu tugasnya, antum catat qatala yuqatilu muqatalatan dan sampai muqatalun. Insyaallah itu tugas dari Ustadz. Semoga hari-hari antum saat ini selama di rumah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ke depan kita bisa segera bertemu di tempat yang mulia ini, yakni Pondok Pesantren Rifa Islami yang selama ini kita jaga kesuciannya, jaga kemurnian akhlaknya insyaallah di dalam, dan dari sini kita semuanya berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an. Dan jangan lupa pelajaran sharaf ini insyaallah penting bagi antum semuanya. Meskipun mungkin ada yang merasa untuk apa sih sharaf? Nah, mungkin dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 sekarang kok masih bertanya-tanya seperti itu? Ya, intinya sharaf itu baik bagi antum untuk mengetahui bagaimana cara berbahasa Arab yang baik dan benar. Tentu ada gandengannya yaitu dengan ilmu nahwu. Oke? Itu saja dari Ustadz. Ingat tugasnya qatala yuqatilu sampai muqatalun ya. Sampai selesai itu ditulis, nanti difoto, dikirimkan ke Ustadz, ke nomor Ustadz. Ya, nomor saya pribadi. Terus dilanjutkan dengan melafadzkan tanpa melihat teks ya. Nah, itu saja dari Ustadz. Tugasnya dari Ustadz seperti itu. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.